Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delvis ya. Pada kajian ini kita akan melanjutkan ya episode bedah buku yang ke-9 ya, mengenai buku Belajar Ilmu Tauhid dari titik nol. Kali ini kita akan membahas tentang tafsir ayat sifat ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai sifat-sifatnya. Ayat-ayat ini tidak jelas maknanya sehingga ulama berbeda pendapat dalam tafsirnya. Ayat-ayat demikian dinamakan ayat mutasyabihat. Nah, jadi ayat Al-Quran itu kan ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Yaitu ayat yang jelas maknanya sehingga mudah dipahami. Sedangkan ayat mutasyabihat artinya ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian sehingga sulit dipahami. Nah, beberapa ayat yang terkait dengan sifat misalnya adalah, nah ini di surat Al-Furqan ayat 59 dan juga surat Al-Fat ya ayat 10. Nah, ini adalah ayat yang seringkali diperdebatkan oleh para ulama. Nah, misal ya Al-Furqan ayat 59. Nah, kalimatnya adalah sumastawa alal ars. Jadi istawu alal ars gitu ya. Kemudian di Al-Fat itu adalah tentang yadullahi. Nah, yadullahi tangan Allah itu kan kalau terjemah biasa yadullahi fauqa aydihim. Nah, jadi kata yadullahi tangan Allah atau istawu alal ars itu dimasukkan oleh para ulama sebagai ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang tidak jelas maknanya, sehingga antara satu ulama dengan ulama yang lain ada perbedaan pendapat ya. Nah, bagaimana kita sebagai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memberikan makna, memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat demikian. Nah, dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat seperti contoh di atas, maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai dua metode penafsiran berikut. Nah, pertama adalah metode tafwid. Namanya metode tafwid adalah metode tafsir dengan mendiamkan sebagaimana adanya, tidak ditafsirkan, tidak dipikirkan lebih lanjut, hanya diyakini saja. Misal pada surat Al-Fat ayat 10 di atas yadullahi fauqa aydihim, maka kata yadun tangan itu tidak ditafsirkan atau dipikirkan, hanya diyakini sesuai bahasanya. Dasarnya kenapa kemudian ada metode tafwid, penafsiran tafwid, yaitu membiarkan maknanya tanpa menginterpretasi, tanpa memberikan makna yang lebih jelas ataupun memberikan arti yang lebih jelas, itu adalah ayat Al-Quran ya, dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-7 bahwa wa ma ya'lamu tawilahu illallah. Wa ma ya'lamu tawilahu illallah artinya tidak ada yang tahu takwil ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang mengerti, hanya Allah yang mengetahui makna yang sesungguhnya dari istawu ala ars ataupun yadullahi fauqa aydihim gitu kan. Jadi jangan apakah tangannya seperti manusia, hewan, enggak usah gitu ya. Cukup yadullahi fauqa aydihim. Selesai sampai di situ. Itu namanya metode tafwid, dan begitulah para sahabat, sebagian besar para sahabat itu menggunakan metode tafwid ya, jadi mendiamkan, membiarkan. Nah, metode yang kedua adalah metode takwil. Nah, metode takwil adalah metode tafsir dengan mencari kata-kata yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mencari makna batinnya, bukan makna dohirnya, jadi makna batin gitu kan. Nah, misalnya pada surat Al-Fat ayat 10 di atas, nah kata Allah di atas kata tangan ditakwil dengan kuasa gitu kan. Nah, jadi tangan itu kuasa, maka tafsirnya menjadi yadullahi fauqa aydihim, artinya bukan tangan Allah di atas tangan mereka, tapi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nah, jadi apakah itu bertentangan dengan sifat Allah atau yang lainnya? Tidak sama sekali gitu ya. Nah, perumpamaan takwil itu ada karena di dalam bahasa Arab sendiri ada yang namanya majas. Apa itu majas ya? Perumpamaan tadi, majas makna batin. Contoh di dalam bahasa Indonesia ya, kita akan mengenal istilahnya aku ada di dalam hatimu. Kalau kalimat aku
ada di dalam hatimu, kita terjemahkan secara dohir, maka maknanya arti dari kalimat itu menjadi mustahil. Mana mungkin saya yang sebesar ini bisa masuk ke dalam hati seseorang? Mustahil. Kalau kita paksakan menjadi kabur, menjadi salah artinya. Nah, maka arti yang benar, aku ada dalam hatimu, artinya aku mencintaimu atau aku dekat denganmu, ada di dalam hatimu. Nah, itu jadi namanya majas. Nah, kalau aku ada dalam hatimu maksudnya adalah mencintai, dekat, dan seterusnya, tidak ada masalah gitu ya. Nah, maka artinya dalam menafsirkan ayat seperti ini ada metode yang kedua, yaitu takwil. Nah, tadi seperti yadullahi fawqa aydihim, itu tangan itu tidak diartikan Allah punya tangan, tetapi kekuasaan Allah gitu ya, di atas kekuasaan mereka. Nah, apa dasarnya dari Al-Quran? Kok bisa Anda misalnya membolehkan takwil? Nah, dasarnya dari Quran juga. Ayatnya ayat yang sama, hanya dilanjutkan ya. Quran surat Al-Imran ayat 7 juga. Wa may ya'lamu tawilahu illallah. Nah, itu tafwid. Wa rasikhuna fil ilmi. Nah, jadi wa may ya'lamu tawilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali wa rasikhuna fil ilmi gitu kan, dan orang yang punya kedalaman ilmunya. Maka siapa yang boleh melakukan takwil? Yaitu para ulama yang memang dianggap kuat di bidangnya gitu ya, seorang ulama akidah yang ilmunya disepakati dan seterusnya. Nah, mereka lah yang membolehkan gitu kan. Maka tadi tafsiran bahwa yadun di sana itu adalah kekuasaan itu juga dilakukan oleh para ulama. Nah, itulah dua metode penafsiran ya terhadap sifat Allah, terhadap ayat mutasyabihat seperti yadullahi fawqa aydihim, istawa alal ars, itu yang dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dua metode ini ada pada masa Nabi dan para sahabatnya, seperti itu ya. Jika teman-teman kurang puas dengan penjelasan ini, bisa baca buku yang lain ya. Misal bukunya Ustadz Abdul Somad ya, 37 masalah populer. Di sana ada penjelasan terkait dengan masalah metode ini ya, metode tafwid dan metode takwil itu ya. Oke, barangkali itu yang bisa disampaikan untuk pembahasan kali ini ya. Insya Allah kita besok lanjutkan ke kajian episode yang selanjutnya gitu ya, mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ajaran yang wasat ya. Barangkali itu ya tentang pembahasan kali ini. Wallahu a'lam.